Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadan dengan NIM 2123394 dari lokal PIK. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir TIK, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang dinasti Bani Umayyah, perkembangan budaya yang ada di dinasti Bani Umayyah. Dinasti Umayyah ini merupakan salah satu dinasti besar dalam sejarah peradaban Islam yang berkuasa setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi. Pusat pemerintahnya berada di kota Damaskus. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat luas, mulai dari Asia Barat, Utara, hingga sebagian wilayah Eropa seperti Spanyol. Karena luasnya wilayah kekuasaan tersebut menyebabkan terjadinya pertemuan berbagai budaya seperti budaya Arab, Persia, Romawi, dan Bizantium. Nah, disinilah lahir perkembangan budaya yang cukup pesat dalam peradaban Islam. Nah, perkembangan budaya yang ada pada masa Bani Umayyah pertama itu ada perkembangan bahasa dan sastra. Salah satu perkembangan budaya yang penting pada masa Bani Umayyah ini adalah perkembangan bahasa Arab. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, yang sebelumnya beberapa wilayah masih menggunakan bahasa Yunani dan Persia dalam urusan administrasi. Dengan kebijakan ini, bahasa Arab semakin berkembang dan digunakan secara luas dalam pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Pada masa ini juga berkembang ilmu tata bahasa dan ilmu nahwu. Salah satu tokoh penting yang berjasa dalam perkembangan ilmu ini adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Selain itu, bahasa Arab terutama puisi juga berkembang pesat. Beberapa penyair terkenal pada masa ini antara lain Al-Farasdak, Jarir Ibnu Atiyah, dan Al-Akhtar. Puisi pada masa itu sering digunakan untuk menyampaikan kritik sosial, ujian kepada penguasa, ataupun menggambarkan kehidupan masyarakat. Nah, perkembangan budaya yang kedua itu ada perkembangan arsitektur dan seni bangunan. Perkembangan budaya pada masa Bani Umayyah juga terlihat dalam bidang arsitektur dan seni bangunannya. Salah satu bangunan terkenal pada masa Bani Umayyah ini adalah Dome of the Rock yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan di kota Yerusalem. Bangunan ini memiliki kubah yang besar, yang indah serta dihiasi dengan kaligrafi Arab yang menakjubkan. Bangunan ini menjadi salah satu simbol penting arsitektur Islam. Selain itu, terdapat juga Masjid Umayyah yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid I. Masjid ini memiliki halaman yang luas, menara, serta dekorasi mosaik yang indah. Masjid ini tersebut menjadi salah satu contoh awal arsitektur masjid yang megah dalam peradaban Islam. Perkembangan budaya yang selanjutnya itu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Walaupun perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya pada masa Bani Abbasiyah, pada masa Bani Umayyah ini sudah mulai muncul dasar-dasar perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa bidang ilmu yang berkembang pada masa ini antara lain yang pertama ilmu agama. Pada masa ini mulai berkembang ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, serta ilmu fikih. Salah satu tokoh penting dalam bidang hadis adalah Imam Az-Zuhari, yang dikenal sebagai ulama yang mulai mengumpulkan hadis secara sistematis. Yang kedua itu ada ilmu kedokteran. Dalam bidang kedokteran, beberapa dokter mulai muncul pada masa ini. Salah satunya itu adalah Ibnu Attal, yang dikenal sebagai dokter istana pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Nah, perkembangan budaya yang selanjutnya itu adalah perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Karena wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah sangat luas, masyarakat Islam ini terdiri dari berbagai bangsa dan suku. Di antaranya ada suku bangsa Arab, Persia, Romawi, dan Barbar di Afrika Utara. Interaksi antara berbagai bangsa tersebut menyebabkan terjadinya pertukaran budaya,
baik dalam pakaian, makanan, tradisi, maupun kebiasaan sosial. Beberapa kota besar seperti Damaskus, Kairouan, dan Cordoba berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Nah, yang terakhir itu ada kemunduran dan runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, meskipun mengalami banyak kemajuan, pada akhirnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini mulai mengalami kemunduran. Beberapa faktor penyebab kemunduran tersebut antara lain, yang pertama itu konflik politik dan perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan yang menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Nah, yang kedua itu adanya ketidakpuasan dari golongan non-Arab yang merasa diperlakukan tidak adil dalam sistem pemerintahan. Nah, yang ketiga itu munculnya kelompok-kelompok oposisi seperti pendukung keturunan Ali bin Abi Thalib, kelompok Syiah, dan Khawarij yang sering melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Selain itu, muncul pula kekuatan baru yaitu Bani Abbasiyah yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Akhirnya, dinasti Umayyah mengalami kekalahan dalam pertempuran Zeb pada tahun 750 Masehi yang menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah pada wilayah timur. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.